Assalamualaikum. Selamat datang di pelajaran Bahasa Indonesia kelas 1 bersama Ustazah Nula. Alhamdulillah, kali ini kita akan belajar tentang teks deskripsi. Penasaran seperti apa pembelajarannya? Yuk tonton terus video ini sampai selesai. Cekidot. Yang pertama, apa itu teks deskripsi? Menurut ahli linguistik Goris Karaf, dalam bukunya menjelaskan bahwa teks deskripsi adalah usaha penulis memindahkan kesan, memindahkan hasil pengamatan dan perasaan kepada pembaca. Sasaran yang ingin dicapai penulis deskripsi adalah menciptakan daya hayal, imajinasi pembaca. Sementara, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan sebagai pemaparan atau penggambaran kata-kata secara jelas dan terperinci. Nah, berdasarkan dari beberapa pengertian tersebut, kita dapat menarik sebuah kesimpulan. Teks deskripsi adalah menggambarkan suatu peristiwa atau objek tentang pengalaman, penglihatan, pendengaran, penciuman, dan indera perasa. Dengan pengalaman inderanya tersebut, seorang penulis akan menuangkan objek yang dilihat, didengar, dicium, dan dirasanya ke dalam kalimat demi kalimat. Sampai sini sudah paham apa itu teks deskripsi? Jadi kalian bisa membaca di slide ini. Agar kalian lebih mengetahui tentang deskripsi, tentu saja kalian harus tahu ciri teks tersebut yang membedakannya dengan teks yang lain. Bagaimana ciri-cirinya? Yang pertama, menggambarkan atau melukiskan sesuatu. Yang kedua, melibatkan kesan indera sehingga gambaran objek menjadi lebih jelas. Yang ketiga, membuat pembaca atau pendengar merasakan sendiri objek yang diamati oleh penulis. Dan yang terakhir, menjelaskan ciri-ciri objek secara terperinci seperti warna ukuran, bentuk, atau keadaan suatu objek. Nah, kalian bisa lihat gambar di sampingnya. Nah, sebuah gambaran kalian bisa menggambarkan atau melukiskannya dengan kata-kata. Jika seorang pelukis menggambarkan tentang sesuatu dengan kuasnya, maka kalian menggambarkannya dengan tulisan. Misalnya, kalian melihat dengan indera kalian sebuah pantai yang jernih dan indah, terdapat sebuah kapal, dan kalian bisa melihat pepohonan, pulau kecil dengan bangunan indah. Nah, jadi ketika kalian menjelaskan dengan kata-kata, orang langsung paham, oh itu adalah sebuah pantai yang indah yang ada di suatu tempat untuk berwisata atau jalan-jalan. Seperti itu gambarannya. Selanjutnya adalah jenis dari teks deskripsi. Nah, jenisnya ini ada banyak ya. Kalian bisa lihat di slide. Yang pertama itu adalah jenis teks deskripsi orang. Jadi, maksudnya adalah mendeskripsikan orang, menceritakan orang tersebut secara terperinci. Mendeskripsikan orang yang dilakukan melalui berbagai cara, yaitu dengan memilih aspek yang akan dideskripsikan, seperti bentuk wajahnya, tinggi badannya, rambut, warna kulit, dan suaranya. Jadi misalnya kalian mendeskripsikan orang, misalnya si fulana ini, dia hidungnya mancung, kulitnya bersih, putih, matanya sipit, alisnya tebal, nah sebagainya. Seperti itulah maksudnya dari mendeskripsikan orang. Selanjutnya adalah jenis teks
explanatory. Explanatory ini adalah teks yang berdasarkan fakta yang dilihat langsung oleh penulis. Nah, deskripsi explanatory ini menghindari segala hal yang bersifat subjektif dan imajinasi. Nah, misalnya kalian masuk ke ruangan guru. Di sana kalian melihat bahwa di ruang guru tersebut ada meja, ada kursi, ada lemari, ada banyak buku. Nah, itu semua adalah fakta yang kalian lihat di dalam ruang guru. Nah, selanjutnya adalah jenis teks deskripsi sugesti. Teks ini ditulis berdasarkan kesan yang muncul dan bersifat imajinasi. Misalnya contohnya yang kalian lihat, ekspresi wajahnya, gerak-gerik, gaya bicara. Nah, kalian merasa bahwa dia ini sedang tersenyum seringai. Atau melihat gerak-geriknya seperti orang yang gelisah, seperti itu. Jadi ini tidak fakta, tapi hanya kalian melihat secara menurut kalian, kesan kalian saja ketika melihat orang tersebut. Atau gaya bicaranya kok seperti orang sombong, atau gaya bicaranya seperti lemah gemulai. Nah, itulah maksud dari deskripsi sugesti. Jadi kalian mendeskripsinya berdasarkan sugesti dalam diri kalian melihatnya. Nah, selanjutnya adalah jenis teks deskripsi tempat spasial. Nah, tempat spasial ini maksudnya adalah melukiskan ruang atau tempat berlangsungnya suatu peristiwa. Jadi penggambarannya itu harus dilihat dari berbagai segi agar ruang tersebut tergambar dengan jelas dalam pikiran dan pembacanya. Nah, misalnya tempatnya ini terdapat banyak sawah, kemudian ada banyak bekicot, terus tanahnya gersang. Nah, tempatnya seperti apa itu? Jangan-jangan tempat itu terjadinya sebuah peristiwa kekeringan di waktu yang harusnya ada musim panen, seperti itu. Nah, kemudian jenis deskripsi benda. Benda ini adalah menceritakan tentang objek atau benda yang dilihat oleh penulisnya agar benda tersebut gampang terlihat jelas. Misalnya penggambaran benda tentang HP. HP layar sentuhnya sangat bagus, ukurannya besar, kemudian ada kameranya, kemudian ada kamera depan belakangnya, dan sebagainya. Jadi di situ kalian bilang, oh ini jenis HP Android layar sentuh. Jadi orang udah bisa tahu, oh itu jenis HP yang terbaru, kayak gitu. Kemudian yang terakhir adalah waktu. Nah, ini menggambarkan urutan waktunya. Jadi kalian tuh menceritakan kejadian itu kan harus berdasarkan waktu. Misalnya ini kejadiannya sore hari ataukah di malam hari. Nah, malam harinya misalnya jam berapa, seperti itu, dan dalam keadaan apa. Nah, dari situ kan orang jadi bisa tahu bahwa pada saat waktu tersebut telah terjadi sesuatu dan orang bisa merasakan bahwa pada saat itu mereka seolah-olah ada di situ melihat langsung kejadiannya. Sampai di sini ada yang ditanyakan? Hai. Selanjutnya adalah contoh. Sudah pasti kalian harus melihat dulu contohnya ya, biar bisa semakin memahami apa itu teks deskripsi. Coba perhatikan gambar di samping. Seorang model berpakaian adat suatu daerah, memegang suatu benda dan tersenyum dengan latar belakang sebuah perkampungan. Nah,
bagaimana kita mendeskripsikan sesuatu? Kalian bisa baca contohnya di samping bagaimana Ustazah menggambarkan contoh mendeskripsikan model tersebut. Ini contoh sederhananya ya. Memang untuk mendeskripsikan sesuatu kita harus membuatnya lebih mudah agar orang bisa memahami seperti itu. Oke, next. Finally, kita akhirnya berada di tugas. Nah, sekarang agar Ustazah tahu kalian memahami atau tidaknya tentang teks deskripsi ini, silahkan kalian kerjakan sesuai dengan instruksi yang tertera. Oke guys, silahkan selamat mencoba. Alhamdulillah materinya kita cukupkan sampai di sini. Jangan lupa ya kalian kerjakan tugas yang sudah Ustazah berikan. Jazakumullah khairan katsir. Salam dari Ustazah Nula.